Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Hari ini bertemu dengan Bu Fauzia ya nak. Kita akan belajar tentang mengenal arti bersih dan sehat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa ya? Kemudian ada juga gambar kedua. Ya, gambar pertama menunjukkan anak yang berada dalam kondisi badannya sangat kotor. Sedangkan anak yang kedua, badannya bersih. Anak-anakku yang soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nantinya dengan menyimak video dan melakukan diskusi bersama teman-temannya, kalian akan benar-benar memahami makna bersih dan bersuci dengan benar. Kemudian, setelah menyimak video dan melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis macam-macam hadas dan najis dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati modeling dari guru serta melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tata cara membersihkan najis dengan benar. Dan yang keempat, setelah kalian mengamati modeling dari guru dan melakukan diskusi, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara membersihkan najis dengan benar. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar tentang hadas dan najis, tentang bersih dan sehat, perhatikan dalil ini ya nak. At-tahuru syatrul iman. Suci itu separuh daripada iman. Anak-anakku, apa ya yang dimaksud dengan bersih? Hayo, ada yang tahu ndak ya bersih itu apa? Ya, bersih itu artinya bebas dari kotoran. Jadi jika tubuh kita atau pakaian kita terbebas dari kotoran, maka bisa dikatakan bersih. Nah, sekarang bagaimana ya kita bisa membersihkan diri atau badan kita dari kotoran? Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membersihkan badan atau tubuh kita dari kotoran. Yang pertama dengan cara menyikat gigi, ya. Untuk membersihkan gigi kita disarankan untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari ya, Nak. Kemudian cara yang kedua, untuk membersihkan badan kita bisa melakukan mandi. Hayo, siapa yang jarang mandi? Pasti badannya kotor ya, nak? Nah, biar badan kita bersih, kita harus rajin mandi. Minimal 2 kali ya, pagi dan sore hari. Selanjutnya, yang ketiga, untuk membersihkan rambut kita, bisa kita lakukan dengan keramas. Kemudian yang keempat, kalau kita mau membersihkan kaki kita, mau masuk ke ruangan yang bersih atau masuk ke rumah kita, maka kita disarankan untuk membersihkan kaki kita dengan cara mencuci kaki. Selanjutnya, cara membersihkan badan kita yang kelima adalah dengan cara membersihkan tangan kita. Dan yang terakhir, untuk membersihkan tangan kita atau kuku kita bisa dengan cara memotong kuku. Jangan dibiarkan kukunya panjang ya nak, nanti kotoran akan masuk pada kuku kita. Jadi akan kelihatan hitam dan kotor. Banyak kuman yang menempel. Nah sekarang apa ya yang dimaksud dengan suci? Kalau kita tadi membahas tentang bersih, sekarang suci. Apa ya nak yang dimaksud dengan suci? Nah, suci artinya bebas dari hadas dan najis. Jika kita dalam tubuh kita tidak terdapat najis dan kita juga tidak berada dalam keadaan hadas, maka disebut suci. Nah, sekarang ada beberapa tata cara yang bisa kita lakukan untuk bersuci. Yang pertama, jika kita ingin bersuci dari najis, kita bisa lakukan dengan istinja atau cebok. Misalnya kalian habis buang air besar atau buang air kecil, cara bersucinya adalah dengan cara istinja. Nah, kemudian kalau cara bersuci dari hadas apa ya? Iya, bisa kita lakukan dengan cara wudhu dan mandi wajib.
Namun, jika tidak ada air yang bisa kita gunakan untuk berwudu atau mandi, maka kita bisa bertayamum atau bersuci dengan menggunakan debu. Ya, kita boleh bertayamum ya nak, tapi jika memang keadaan atau syarat-syaratnya memenuhi. Jadi kalau ada air, tidak ada halangan apapun, kita tetap harus bersuci dengan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang macam-macam najis dan macam-macam hadas, nah kita harus paham dulu ya nak. Jika kita ingin bersuci, kita harus benar-benar mengetahui kira-kira air-air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu apa saja ya. Nah, harus kita pahami terlebih dahulu. Ada beberapa macam jenis air. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu air yang memang suci dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian ada juga air musyammash. Air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Air ini hukumnya suci ya nak dan juga bisa menyucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci karena bisa membahayakan tubuh kita. Namun, jika airnya sudah tidak lagi panas atau sudah dingin kembali, maka hukumnya tidak lagi makruh. Kemudian ada air mustakmal. Air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang berwudu atau mandi. Dengan kata lain, air ini adalah air yang sudah digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kolah atau volumenya mencapai 2 kolah atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, bisa warnanya, baunya, atau rasa karena terkena najis tersebut. Nah, jenis air-air ini hanya beberapa yang bisa digunakan, yaitu yang paling baik digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Kalau air musyammas boleh, tetapi hukumnya makruh. Sedangkan air mustakmal dan air mutanajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang apa saja sih yang termasuk dengan perhatikan gambar di bawah ini ya nak. Coba perhatikan. Yang pertama itu gambar apa ya? Gambar salju ya. Kemudian yang kedua air kopi. Yang ketiga air sungai. Yang keempat laut, air laut. Kemudian air kelapa. Kemudian air teh. Kira-kira gambar nomor berapa saja ya yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya? Ini semua airnya adalah air yang suci. Tetapi ada yang bisa kita gunakan untuk bersuci, namun juga ada yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ayo, kira-kira nomor berapa saja ya nak yang bisa digunakan untuk bersuci? Ya, betul sekali. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan air kopi, air kelapa, air teh itu memang air suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang macam-macam air yang bisa digunakan bersuci itu apa saja? Oke, yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu jika bisa kita kumpulkan airnya atau mungkin kita langsung menengadah dari atas, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Baik bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Kemudian air salju pun bisa kita gunakan untuk bersuci. Air embun, kita bisa mengumpulkan air embun untuk melaksanakan untuk bersuci, itu juga bisa. Ya. Selanjutnya air sumur. Kemudian air sungai, air sumber atau danau, dan yang terakhir adalah air laut. 7 jenis air inilah yang bisa kita gunakan untuk bersuci atau disebut dengan air mutlak.
Nah, anak-anakku, agar coba perhatikan video berikut ini ya, Nak. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa ya itu hadas? Ayo, kalian tadi kan sudah menyaksikan. Kira-kira hadas itu apa ya, Nak? Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Jadi, jika kita dalam kondisi hadas, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah. Kemudian, hadas ada dua macam. Yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar adalah keluarnya mani laki-laki bagi laki-laki, ya. Kemudian jima itu hubungan antara suami dan istri. Selanjutnya wiladah, haid, nifas, mimpi basah, dan meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia siapa yang mensolati anak? Yang mensolati adalah orang lain. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja yang termasuk dalam kategori hadas kecil? Yang pertama adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidak punya hubungan darah dan boleh dinikah, itu namanya mahram. Kemudian hadas yang kecil yang kedua adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu zat cair, zat padat, maupun zat gas. Buang air besar, buang air kecil, kentut, mani, kemudian mati, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, maka hukumnya membatalkan wudhu. Kemudian menyentuh kemaluan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka wudhu kita batal. Kemudian yang keempat adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa karena tidur, bisa karena pingsan, atau mungkin bisa karena gila. Nah, sekarang apa itu najis ya, Nak? Kalau tadi kita bicara hadas, sekarang apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menyebabkan ibadah kita tidak syah. Jadi misalkan kita beribadah, sholat, mengaji, atau apapun, dan tubuh kita terdapat najis, maka menghalangi syahnya ibadah tersebut. Harus disucikan terlebih dahulu. Najis ada 3 macam. Yang pertama adalah macam-macam najis ada 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang masuk dalam najis mukhafafah itu apa saja ya, Nak? Ya, najis mukhafafah adalah najis air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Jadi kalau sudah minum formula atau apa, sudah tidak lagi dikategorikan sebagai najis mukhafafah.
tetapi sudah masuk najis sedang atau mutawasyithah. Kemudian najis yang kedua adalah untuk mensucikan najis mukhafafah, yaitu dengan cara memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Meskipun masih terdapat bekas yang melekat, tetap dianggap suci ya nak, maka dikatakan najis yang ringan. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasyithah atau najis sedang. Nah, yang dalam masuk kategori ini adalah segala sesuatu yang najis tetapi tidak masuk golongan mukhafafah ataupun mughaladzah, maka bisa dikategorikan sebagai najis mutawasyithah atau najis sedang. Najis yang pertama adalah kotoran hewan atau kotoran manusia. Selanjutnya, arak. Arak itu minuman keras ya nak, itu hukumnya najis ya. Itu najis kalau diminum, aduh sangat berbahaya. Kemudian bangkai. Bangkai hewan, selain bangkai ikan, belalang, dan bangkai manusia. Kalau bangkai manusia hukumnya tidak najis. Kemudian nanah. Ayo, jika kalian kena tubuhnya ada nanahnya, jangan dipegang sembarangan ya nak, itu najis hukumnya. Kemudian darah. Kemudian bagaimana sih cara membersihkan najis mutawasyithah? Ada dua macam najis mutawasyithah. Ada yang namanya najis mutawasyithah yang hukmiyah atau tidak tampak. Misalnya air kencing yang sudah kering. Maka kita yakin bahwa di situ adalah tempat kencing yang sudah kering, tempat yang terkena najis, tetapi tidak nampak. Nah, cara mensucikannya adalah mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis, sehingga hilang sifat-sifat najis, baik warna, bau, zat, dan rasa. Kemudian, najis mutawasyithah yang kedua, bentuknya adalah ainiyah atau terlihat wujudnya. Nah, caranya bagaimana untuk mensucikan? Membersihkan benda yang terkena najis terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air pada bagian yang terkena najis sehingga hilang sifat-sifat najis, warna, bau, zat, dan rasa. Kemudian selanjutnya untuk najis yang ketiga adalah najis mughaladzah atau najis berat. Nah, yang dalam kategori najis mughaladzah yang pertama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan babi. Entah itu air liurnya, entah itu eeknya, atau upilnya, atau apapun yang berhubungan dengan babi, dagingnya segala macam. Maka termasuk dalam najis mughaladzah. Kemudian anjing, sama seperti babi, air liurnya, kotorannya, air kencingnya, semua dihukumi najis mughaladzah. Dan yang ketiga adalah turunan anjing dan babi. Jadi, misalkan anjing menikah dengan ayam, kemudian melahirkan apa? Nah, anaknya itu nanti dihukumi najis mughaladzah. Walaupun bentuknya kucing. Misalkan anjing menikah dengan kucing, kemudian punya anak kucing. Nah, walaupun wujudnya adalah kucing, karena dia adalah peranakan dari anjing dan kucing, maka dihukumi najis mughaladzah. Kemudian, cara mensucikan najis mughaladzah yang pertama adalah kita membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali. 7 kali ya nak, diingat-ingat. Dan salah satunya harus dicampur dengan tanah yang bersih. Ya, jadi di antara 7 itu bisa kalian letakkan di awal, bisa di tengah atau di akhir. Kalian campur dengan dengan tanah yang bersih. Maka najisnya baru hilang. Nah, anak-anakku, agar kalian lebih memahami tata cara mensucikan najis dengan tepat, coba kalian perhatikan video berikut ini. Najis mukhafafah. Ini adalah najis yang paling ringan. Hal ini dikarenakan cara mensucikannya paling mudah. Yang pertama,
air kencingnya dihilangkan terlebih dahulu. Ingat, najis mukhafafah adalah najis kencing bayi laki-laki usia belum genap 2 tahun dan hanya minum ASI. Ya, dan kita harus pastikan bahwasanya sifat-sifat najis baik bau, warna, rasa itu hilang. Nah, perhatikan caranya mencucikan. Bu Iro sangat hati-hati agar tidak terkena najis tangannya, ya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah dipastikan hilang semuanya, bau, rasa, nah kita percikkan air sampai rata, ya. Jika sudah, kita bersihkan airnya dan sudah suci. Nah, ini cara mensucikan najis mutawasitoh. Kita lihat itu ada kotoran hewan. Nah, itu saya lingkari. Kemudian caranya kita hilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu, ya, dengan tisu. Hati-hati, kita perhatikan tangannya jangan sampai terkena najis, ya. Nah, itu jika sudah selesai, kemudian kita harus menghilangkan sifat-sifat najis baik bau, rasa, warna. Nah, jika masih ada, ya. Nah, itu bisa dikasih sabun biar wangi atau apapun, ya. Yang penting bagaimana sifat-sifat najis itu bisa hilang. Jika sudah selesai, nah seperti itu, ya, bersih. Nah, lantainya sudah bersih, ya, bentuk dan sifatnya tidak ada. Kemudian kita basuh dengan air. Caranya, ya, kita siram air tersebut sampai merata pada bagian yang terkena najis. Istilah merata atau mengalir ini adalah pokoknya air itu berpindah tempat, ya, dari satu ke tempat yang lain, itu artinya mengalir, tidak harus disiram syor gitu, ya. Jika sudah, ini sudah suci. Najis mughalladhah, najis yang berat, karena cara mensucikannya ini paling rumit di antara yang lainnya, yaitu dengan cara membasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan dicampur dengan debu. Nah, kamu anggap tangannya Bu Iro ini terkena air liur ataupun upil atau kotoran dari babi atau anjing, atau keturunan hasil perkawinan silang dari keduanya dengan hewan yang lainnya. Nah, kita mulai mensucikannya dengan basuhan pertama, kemudian basuhan yang kedua, terus yang ketiga, terus yang keempat. Nah, untuk yang kelima, Bu Iro baru memberikan debu yang suci. Nah, ini yang pertama dengan cara ditaburkan, ya, debunya di tempat yang terkena najis. Ini kalau sudah selesai baru nanti kita akan basuh, berarti basuhan itu adalah basuhan yang kelima. Nah, ini basuhan yang kelima seperti ini. Terus untuk cara yang kedua, ini kita campur langsung dengan air debunya, kemudian kita basuh benda yang terkena najis. Nah, itu sudah selesai. Kemudian basuhan yang ke-6, baru ke-7. Nah, ini sudah suci anak-anak, semoga anak-anak bisa paham. Ya, terima kasih. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha tadi sudah, ya, melihat video tentang tata cara membersihkan najis. Itu betul-betul kalian perhatikan dan nanti kalian praktekkan di rumah. Kemudian anak-anakku ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah, baik bersih badan, bersih pakaian, maupun bersih tempat. Dan bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tidak hanya kita lakukan sebelum beribadah, ya, Nak, namun harus selalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, walaupun kita tidak sedang beribadah, tubuh kita harus selalu dalam kondisi bersih. Anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Dan menurut syara hukum Islam berarti dibolehkannya untuk melakukan ibadah. Najis artinya suatu keadaan yang menjadi terhalang untuk melakukan ibadah. Dan menurut hukum syara,
Islam, najis artinya segala sesuatu yang tidak bisa dimakan. Najis ada 3 macam, yaitu mukhaffafa atau najis ringan, mutawassyito atau najis sedang, dan mughalladho najis berat. Kemudian untuk cara mensucikan najis mukhaffafa atau ringan, yaitu dengan cara memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Dan untuk mensucikan najis mutawasyito atau sedang, bisa kita lakukan dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis sehingga hilang sifat-sifat najis, warna, bau, zat, dan rasa. Dan yang kelima, cara mensucikan najis mughalladho atau berat, yaitu dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Anak-anakku yang soleh-soleha, setelah kalian memahami cara membersihkan najis, kerjakan evaluasi ya. Kemudian buatlah simulasi cara membersihkan najis mukhaffafa, mutawasyito, dan mughalladho, rekam atau videokan dan kumpulkan melalui grup WA. Oke anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.